jelaskan betul kenapa Aqabah, kenapa disebut Wusta, kenapa Ula, kenapa urutannya begitu gitu ya. Secara singkatnya begini, kalau Aqabah itu gambaran diri kita. Wusta itu lingkaran dekat. Ula itu faktor terjauh, lingkaran luar. Ya, yang terjauhnya. Jadi kadang-kadang yang membuat diri kita itu kurang baik, kurang dekat dengan Allah, yang pertama adalah ketidakmampuan mengontrol diri sendiri. Nafsu. Aqabah itu gambaran dari nafsu. Jadi kalau marah itu bukan karena faktor luar pada umumnya, tapi lebih karena ketidakmampuan mengontrol emosi di dalam. Nah, kalau ini baik, kadang-kadang sudah baik nih, tapi mendapatkan lingkaran sekitar yang dekat yang kurang bagus. Ya, misalnya tetangga, misalnya sikap kurang baik atau bergaul dengan teman-teman dekat kurang bagus, ya. Atau teman-teman dekat bagus, di keluarga bagus, tapi ditempatkan di tempat kerja, ketemu teman jauh, kena pengaruh yang kurang bagus. Yang dekat itu disebut dengan wusta, lingkaran sekitaran. Ula itu yang terjauh. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Aqabah itu pribadi. Karena itu dari Muzdalifah yang dilontar itu bukan yang wusta, bukan yang ula, tapi yang Aqabah. Dan perhatikan kalimatnya. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar sampai 7 kali. Setelah itu menghadap ke arah Ka'bah, ya, ke Masjidil Haram, lalu berdoa, ya kan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Baik. Perhatikan baik-baik. Begitu dilontar, lontaran itu dimohonkan dengan doa untuk menggugurkan sifat buruk yang ada dalam diri. Menggugurkan keburukan yang ada dalam nafsu. Baik ya? Ini kuncinya dulu satu ya. Jadi begitu dilontar, diharapkan kan sifat buruk itu di nafsu, lawannya takwa. Ya, nafsu itu nama lainnya fujur. Fujur itu lawannya takwa. Di Quran surah ke-91 ya, ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya kan? Jadi kalau di takwa ada jujur, di sini ada dusta. Kalau di sini ada sabar, di sini ada amarah gitu. Nah, ini yang direndam. Begitu dilontar ini naik. Nah, sifat takwa itu sifat dasar malaikat. Nafsu itu sifat hewan. Makanya disebut manusia makhluk hewani, hayawanun natik, hewan yang bisa bicara, tapi punya sifat takwa. Kalau hewan nggak ada takwanya, ya malaikat nggak ada nafsunya. Di malaikat benar terus, Quran surat 66 ayat ke-6, hewan itu punya potensi salah terus. Ya? Nah, itu sifat hewani. Yang tidak haji, maka disimbolkan dengan syariat penyembelihan hewan. Yang di sana lontar. Jelas ya? Maka yang di sini menyembelih, hakikatnya bukan hewannya. Hakikatnya itu saat menyembelih itu adalah ya menggugurkan sifat-sifat hewani yang dominan sehingga menutup peluang-peluang sifat takwa yang baik yang seharusnya muncul. Ini kapan bisa terjadi? Kalau bisa kita renungi di tanggal 9. Makanya saat puasa kita muhasabah, apa sih sebenarnya yang menjadikan saya kok bisa terasa jauh dari Allah? Bangun malam tuh